Bab 221, Bertahan hidup. Di mana tempat ini? Simu, yang masih bisa berpikir, bergumam sendiri sambil melihat sekeliling. Saat itu, kabut di sekitarnya melonjak, dan dua ular piton raksasa tiba-tiba muncul dari dunia yang kacau. Satu ular piton terbungkus bola cahaya putih, dengan sayap tumbuh di punggungnya. Kekuatannya menyaingi ular piton berkepala 3. Yang lainnya adalah ular piton bersisik hijau yang jauh lebih besar, 2 kali lipat ukuran ular piton berkepala 3. Auranya jauh melampaui jiwa binatang bawaan. Tak dapat disangkal, itu adalah jiwa ular piton tingkat bumi. Oh tidak, ini jiwa Saku. Simu tersentak, langsung teringat momen singkat yang disaksikannya sebelum jatuh pingsan. Sebelum ia sempat mencerna, kedua ular piton raksasa itu telah menukik ke bawah dengan kekuatan dahsyat, mencabik bola cahaya putih yang telah mengubah Simu. Raung, ular piton berkepala 3 di samping Simu meraung. Meskipun lebih kecil dari ular piton merah dan hijau, ia dengan berani melompat ke depan, menghalangi kedua binatang itu. Ketiga hantu piton raksasa itu terlibat dalam pertarungan sengit. Meskipun berukuran kecil, mereka memiliki 3 kepala, dan bertarung dengan sengit. Namun, karena kalah jumlah 2, mereka segera tertinggal, wujud mereka tampak meredup. Simu menyaksikan dengan cemas, tetapi dalam kondisinya saat ini, ia tidak dapat maju untuk membantu. Raung, piton bersisik hijau itu mengayunkan tubuhnya, ekornya mencambuk piton berkepala 3, membuat piton berkepala 3 dan piton merah itu terlempar. Kemudian, dengan kilatan tajam di matanya, piton bersisik hijau itu memutar kepalanya, menerjang bola cahaya putih yang telah berubah menjadi Simu. Piton berkepala 3 itu tampak mencoba menerjang kembali ke Simu, tetapi piton merah itu menahan mereka erat-erat, mencegah mereka melepaskan diri. Piton bersisik hijau itu membuka rahangnya, menggigit bola cahaya putih yang telah berubah menjadi Simu, dan mulai mencabik-cabiknya. Gelombang ketakutan melanda Simu. Ia memiliki firasat kuat bahwa jika bola cahaya putih yang telah ia ubah dihancurkan dan dilahap oleh ular piton ganas itu, jiwanya akan hancur selamanya. Getaran menggetarkan jiwa Simu. Pada saat itu, aura yang sangat dahsyat terpancar dari benaknya. Cahaya putih lain melesat keluar dari kedalaman bola cahaya putih itu, mengembun menjadi bayangan samar seekor kera putih. Ular piton bersisik hijau itu, saat melihat kera putih itu, langsung menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ia berputar, siap melarikan diri. Bayangan kera putih itu meraung ke langit dan melancarkan pukulan dahsyat ke ular piton bersisik hijau itu. Gelombang energi melonjak di belakang ular piton bersisik hijau itu, dan pusaran putih muncul, berputar liar. Ular piton itu menjerit ketakutan, tubuhnya hancur berkeping-keping menjadi kunang-kunang hijau, berputar-putar bersama pusaran putih itu. Tak jauh dari sana, ular piton bersisik merah, seolah merasakan tekanan yang berasal dari kera putih itu, membeku. Ular piton berkepala 3 itu tampak sama sekali tidak terpengaruh, matanya berkilat ganas. Ketiga kepalanya menerkam tubuh ular piton merah dan, dengan sentakan yang kuat, mencabiknya menjadi 3 bagian. Hantu kera putih itu mengayunkan tangannya. Ia hendak melakukan sesuatu, tetapi setelah gerakan samar, ia perlahan menghilang bersama pusaran putih di dekatnya, hanya menyisakan kunang-kunang hijau yang melayang di udara. Simu menatap pemandangan itu dengan takjub, merasa samar-samar telah menangkap sebuah petunjuk,
tetapi tidak dapat mengingatnya. Raung, ular piton berkepala 3 itu meraung kegirangan. Setelah melahap 3 bagian tubuh ular piton merah, kepala tengah melepaskan daya hisap yang kuat, menyerap kunang-kunang ular piton raksasa bersisik hijau yang telah dihancur oleh kera putih. Ia menelannya dalam 2 atau 3 tegukan. Setelah melahap 2 jiwa ular secara berurutan, ular piton berkepala 3 itu bersinar dengan cahaya gelap. Kilatan cahaya hitam muncul di samping ketiga kepala itu, dan kepala keempat tiba-tiba muncul. Selanjutnya, kepala kelima sudah mulai muncul. Segumpal daging menyembul dari leher ular piton berkepala 4 itu, seolah-olah bisa menumbuhkan kepala baru kapan saja. Simu, melihat ini, sangat gembira. Saat itu, penglihatannya menjadi gelap, dan ia kembali koma. Setelah waktu yang entah berapa lama, Simu perlahan tersadar. Suara-suara riuh rendah mencapai telinganya, membuatnya sedikit mengernyit. Petik 2 titik. Kau benar-benar perwujudan keagungan. Meskipun aku juga peliharaan Tuan Stone, dibandingkan denganmu, aku seperti kunang-kunang dibandingkan dengan terangnya bulan purnama. Di hadapan kecemerlanganmu yang memukau, aku hanyalah seekor burung beo yang lemah dan jelek. Tapi bagi tuanku, aku masih memiliki sedikit kegunaan yang tak berarti. Jadi, bisakah kau memegang api suci di tanganmu sedikit lebih jauh? Tubuhku yang rapuh akan segera terpanggang. Ah, sumber keriuhan itu tak lain adalah burung beo Cair, suaranya penuh sanjungan dan pujian, diselingi oleh 1 atau 2 teriakan melengking. Simu membuka matanya, merasakan gelombang kelelahan menyapu dirinya, dan tubuhnya terasa luar biasa berat. Ia memaksakan diri untuk melihat sekeliling, mendapati dirinya terbaring di tanah. Tak jauh dari sana, terbaring mayat Zaku yang tanpa kepala. Yan Luo berdiri di dekatnya. Mayat itu tampaknya telah pulih sepenuhnya, auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lengan kirinya yang hancur telah pulih, dan mencengkeram kaki Cair. Api putih kecil berkelebat dari tangan kanannya, menggantung riang di dekat tubuhnya. Cair menjerit ketakutan, sayapnya mengepak liar, tetapi kakinya ditahan, mencegahnya terbang. Yan Luo segera menyadari kebangkitan Simu. Api putih di tangan kanannya padam, dan ia melemparkan Cair. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, ia muncul di hadapan Simu. Simu, terkejut, Yan Luo membelakanginya dan tidak menyadarinya. Api jiwa di matanya sekarang bersinar biru tua, diwarnai dengan semburat ungu samar. Yan Luo, kau, Simu familiar dengan situasi ini. Perubahan api jiwa menandakan masuknya Yan Luo ke alam baru. Yan Luo sudah berada di puncak alam Xiantian, langkah selanjutnya akan membawanya ke alam bumi. Meskipun ini kabar baik bagi Simu, kemajuan Yan Luo begitu cepat sehingga ia tak bisa menahan rasa khawatir. Jika ini terus berlanjut, perannya sebagai guru akan hilang. Yan Luo memandang Simu dari atas ke bawah, api jiwanya berkelap-kelip, seolah sedikit merasa tenang. Ia mengangguk pada Simu, dan sebelum ia sempat berkata apa-apa, aura hitam memancar darinya. Kemudian, dalam sekejap, ia menghilang, mungkin kembali ke alam kematian. Simu terkejut. Situ, kau akhirnya bangun. Aku mengkhawatirkanmu. Cair, melihat Yan Luo menghilang, menukik dan mendarat di bahu Simu. Baiklah, tidak apa-apa, aku perlu istirahat. Kau yang berjaga, kata Simu. Cair ingin mengatakan sesuatu lagi,
Tetapi melihat wajah Simo yang berlumuran darah dan kelelahan, ia menjawab dengan cemberut, mengepakkan sayapnya, dan terbang tinggi ke angkasa. Simo duduk bersila, perlahan-lahan melatih tekniknya, tubuhnya kini babak belur oleh luka-luka. Kidi dan Tiannya sangat terkuras, dan kepalanya tampak bengkak dan nyeri karena kehilangan kesadaran spiritual yang berlebihan, tetapi untungnya, tidak ada kerusakan yang berarti. Simo menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila sejenak sebelum berdiri dan berjalan mendekati mayat Zaku. Ia mengambil cambuk hijau yang jatuh dan mengamatinya sebentar, langsung merasa senang. Jimat yang terukir di cambuk itu jauh lebih rumit daripada yang ada di pedang meteoritnya sendiri. Itu adalah senjata sihir kelas atas. Pisau tajam itu juga merupakan senjata sihir kelas menengah yang langka. Meskipun Simo tidak menggunakannya, menukarnya dengan perak tetap akan memberinya penghasilan yang cukup besar. Di samping kedua senjata sihir ini, sebuah kantong jiwa binatang telah jatuh ke tanah, tetapi kosong. Simo terkejut, lalu teringat akan peningkatan kultivasi Yan Luo yang pesat, dan sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Ia menyimpan ketiga senjata sihir itu dan terus mencari mayat Zaku. Tatapannya beralih ke tangan kiri Zaku. Di atasnya terdapat cincin abu-abu kehitaman kuno, memancarkan cahaya redup. Mata Simo berbinar, dan ia segera mengambilnya, melakukan pengorbanan darah. Ia segera melepaskan indera spiritualnya, mencoba menembusnya. Cincin ini memang merupakan alat penyimpanan magis, meskipun ruangnya jauh lebih kecil daripada cincin Miao Chen milik Simo. Meskipun begitu, cincin ini merupakan harta karun langka. Wajah Simo dipenuhi kegembiraan. Hampir separuh cincin penyimpanan terisi berbagai benda. Dengan lambaian tangannya, setumpuk benda tiba-tiba muncul di tanah. Kebanyakan berupa berbagai mineral, semuanya berkualitas tinggi. Simo cukup berpengetahuan tentang mineral, dan benda-benda ini mengandung biji langka yang cocok untuk menempa instrumen magis, dan sangat berharga. Selain mineral, ada juga beberapa benda lain. Sekantong daun emas, beberapa botol obat, beberapa buku dan slip giok, serta sekitar selusin batu roh dengan berbagai warna. Simo mengambil buku dan slip giok tersebut, lalu menyimpannya, dan memeriksa benda-benda lainnya terlebih dahulu. Daun emas tersebut kemungkinan bernilai tidak kurang dari 3 juta tael perak. Beberapa botol obat berisi ramuan penyembuh yang berharga, dan salah satunya mungkin merupakan penawar racun. Pengetahuan Simo tentang ramuan barbar terbatas, jadi ia hanya bisa membuat perkiraan kasar. Di antara sekitar selusin batu roh, terdapat 2 batu roh kelas menengah, satu beratribut air dan satu lagi beratribut api. Setelah Simo memasukkan semua ini ke dalam cincin debu tanahnya, ia mengambil buku-buku itu dan membolak-baliknya. Isinya tidak banyak, seolah membahas geografi dan sejarah tidak resmi benua tersebut. Akhirnya, ia mengambil slip giok dan membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya, wajahnya berseri-seri karena gembira. Di dalam slip itu terdapat sebuah peta, yang sangat detail, bahkan dengan jelas menandai pegunungan batu hitam. Setelah beberapa saat, Simo menarik indera spiritualnya. Dengan peta ini, melintasi tanah terlantar barbar akan jauh lebih mudah. Ia menghela napas lega, menenangkan pikirannya, dan mengumpulkan sisa barang-barangnya. Kemudian, Simo membakar mayat Zagu menjadi abu dan menemukan tempat yang aman untuk duduk bersila. Ia mengambil botol giok, mengeluarkan pil penyembuh,
dan menempelkan 2 jimat peremajaan pada luka di dadanya sebelum duduk bersila lagi. Alam mayat hidup. Di tengah baskom kecil, Yan Luo berdiri, tombak tulang di tangan, kilatan samar api jiwa di matanya. Di sekelilingnya, tumpukan tulang berserakan di tanah, mungkin lebih dari 200 jumlahnya. Sebagian besar tulang-tulang ini masih utuh, setiap tumpukan kemungkinan membentuk kerangka utuh. Mereka tampaknya tidak hancur dalam pertempuran. Di atas, di langit yang gelap, sederet bulan darah melayang. Meskipun masih ada 11, satu bulan tampak lebih redup daripada yang lain. 1 jam kemudian, Simu berdiri di lereng bukit, menatap jauh ke barat. Matahari terbenam keemasan menggantung seperti cakram di langit, memancarkan cahaya keemasan lembut di langit. Di belakangnya, pegunungan hitam bergelombang, bermandikan cahaya senja matahari terbenam, tampak bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan. Guru, Anda sungguh luar biasa. Anda bahkan telah mengalahkan makhluk tingkat bumi. Anda 10 kali, tidak, 100 kali, lebih kuat daripada Fatiju. Kata Keier, mengepakkan sayapnya di atas bahu Simu. Aku tidak membunuh orang itu. Aku sudah mengatakannya beberapa kali. Apapun yang dibunuh kerangka itu tetap milikmu. Aku telah mengikuti orang yang tepat. Namanya Yan Luo. Simu mengalihkan pandangannya dari kejauhan dan, dengan satu langkah, mulai menuruni lereng. Saat pertama kali tiba, aku melihat kerangka itu menggendongmu. Aku ketakutan setengah mati. Hati-hati, dia akan memberimu pelajaran nanti. Petik 2. Yan Luo, kau dari Netherworld, kan? Apa itu Netherworld? Oh, dan apa itu kultus bulan gelap yang disebutkan Zaku? Kuberitahu kau hadiah apa yang kudapat. Burung beo itu bergeser di bahu Simu, bergerak ke posisi yang lebih nyaman. Bahkan tanpa hadiah, kau pasti akan menceritakannya sendiri. Simu mendorong tanah dan melompati batu besar yang menghalangi jalannya. Aku pasti akan menahannya, kata burung beo itu. Simu tidak berkata apa-apa lagi, melanjutkan perjalanannya dalam diam. Waktu berlalu perlahan. Burung beo itu membuka mulutnya, mencoba berbicara beberapa kali tetapi akhirnya menelannya kembali. Keier, apakah Tuan Ju dari Sekte Mingyue? Simu tiba-tiba bertanya sambil berjalan melewati tumpukan batu. Aku tidak akan memberitahumu. Lupakan saja. Bab 222, Melihat Ketidakadilan. Lebih dari sebulan kemudian, hari sudah siang, matahari bersinar terik. Di tengah pegunungan tandus, jejak-jejak sungai dan mata air pernah mengalir di sana-sini. Tetapi entah mengapa, semuanya telah mengering, dan bangkai-bangkai hewan dapat ditemukan di sana-sini. Yang paling mencolok adalah gua-gua gelap yang menyerupai bekas luka di sepanjang jalan setapak. Tanda-tanda di pintu masuk menunjukkan bahwa gua-gua itu buatan manusia, sudah cukup tua. Saat itu, sesosok tubuh tinggi perlahan muncul dari kedalaman pegunungan. Mengenakan pakaian hitam, kulitnya yang terbuka berwarna perunggu, wajahnya tegas, matanya berbinar-binar. Rambut hitamnya diikat santai, ujungnya menjulur ke atas seperti air terjun hitam. Dengan sepasang pedang dan tongkat bersilang di belakang punggungnya, dan rantai batu yang diikatkan dengan santai di pinggangnya, ia memancarkan aura kebebasan yang liar. Sosok ini adalah Simu. Setelah mengalahkan Zaku, ia mencoba menyuruh burung beonya mencari Jin Xiaochai dan yang lainnya, tetapi mereka menghilang tanpa jejak.
Jadi ia harus berangkat sendiri. Untungnya, dengan peta terperinci Zakus sebagai panduannya, ia tidak menghadapi bahaya apapun selama lebih dari sebulan, kecuali beberapa serangan binatang buas. Ia berkelana di siang hari, dan di malam hari, ketika bulan redup, ia memanggil Yan Luo untuk berlatih sihir dan bela diri bersamanya. Keterampilan bertarungnya kini semakin terasah. Tiba-tiba, ia berhenti di puncak bukit. Tanpa perintah, burung beo cair terbang dari bahunya dan melayang ke langit. Sebenarnya, menurut peta, ia telah meninggalkan Savage Wasteland 2 hari sebelumnya dan memasuki benua tengah. Namun, jalan yang ia lalui masih tandus dan gersang, tak jauh berbeda dengan Savage Wasteland. Hal ini sangat berbeda dengan energi spiritual benua tengah yang kaya yang ia bayangkan, sehingga ia hampir berpikir ada yang salah dengan peta Zaku. Setelah beberapa saat, Simu menyesuaikan diri. Ia mulai menuruni gunung. 3 hari kemudian, Simu tiba di luar sebuah kota perbatasan kecil. Dibangun di lereng gunung, kota itu mencakup wilayah yang luas, tepatnya, kota Linsan, yang ditandai di peta. Nama kota Linsan berasal dari posisinya yang berhadapan dengan gunung yang luas, curam, dan menjulang tinggi. Banyak kanal buatan manusia mengelilingi kota itu. Dahulu, kota itu pastilah tanah yang subur dengan air yang melimpah, tetapi sekarang kanal-kanal ini tampaknya telah mengering untuk waktu yang lama, dan tanahnya mulai berubah menjadi gurun, tampak sangat tandus. Situ, akhirnya kita bisa berpesta, seru Cair, matanya berbinar-binar saat ia menatap kota di depannya. Ia mengepakkan sayapnya dan berteriak. Simu tidak berkata apa-apa, tetapi bergerak maju, menuju ke dalam. Ia segera menyadari bahwa sebagian besar bangunan sangat indah, tetapi anehnya, untuk kota sebesar itu, jalanannya jarang penduduknya. Bahkan restoran-restoran di sepanjang jalan kosong, membuatnya terasa agak sunyi. Tepat saat ia bertanya-tanya, hiruk-pikuk tangisan dan teriakan terdengar dari depan. Jantung Simu berdebar kencang, dan saat ia berbelok di tikungan, ia segera melihat sumber suara itu. 4 pria berjubah binatang berteriak dan mengumpat, mencambuk belasan pemuda yang terikat dengan tombak mereka, mendesak mereka maju. Sebagian besar pria ini dipenuhi amarah, tetapi mereka tak berani berkata apa-apa, hanya bergerak maju. Di sekitar mereka, puluhan perempuan, anak-anak, dan lansia berlutut di tanah, memohon dengan putus asa. Keempat pria berjubah binatang itu semuanya adalah prajurit pasca Natal, 3 di antaranya berada di tahap pertengahan, sementara pria parubaya bermata segitiga yang memimpin telah mencapai tahap akhir. Dari tangisan dan permohonan itu, Simu menemukan petunjuk. Prajurit ini tampaknya datang ke kota untuk menangkap orang-orang untuk ditambang. Utusan siang, tolong tinggal. Saat itu, seorang pria tua berambut putih, ditopang oleh seorang pria kurus, bergegas melewati Simu. Wajah pria bermata segitiga itu menggelap, dan ia menoleh ke arah pria tua berambut abu-abu itu. Wajahnya dipenuhi ketidaksabaran. Utusan siang, mohon berbelas kasih dan biarkan mereka pergi. Tidak banyak pria muda dan sehat yang tersisa di kota ini. Jika mereka pergi lagi, semua orang yang tersisa di sini, tua maupun muda, mungkin akan mati kelaparan. Wali kota tua berambut putih menunjuk pemuda yang terikat itu dan memohon. Pak Tua, kita sudah menggandakan hadiahnya, tidak kurang 1 sen pun.
Sekarang tekanannya semakin berat, aku harus membawa orang-orang ini bersamaku. Kata pria bermata segitiga itu. Aku tidak menginginkan uangmu, kembalikan suamiku. Jangan ambil anakku. Wali kota tua berambut putih itu memohon lagi, dan para lansia serta wanita di sekitarnya juga menangis. Pria bermata segitiga itu tetap bergeming. Ia mendorong para wanita yang berpegangan erat di pahanya dan mendesak yang lain untuk bergegas dan pergi bersama para pria mereka. Tuan Siang, kita menghalangi jalan. Tiba-tiba salah satu pria berjubah binatang berkata. Pria bermata segitiga itu terkejut dan mendongak. Ia melihat seorang pemuda jangkung dan kuat berpakaian hitam dengan seekor burung beo berdiri di bahunya. Ia muncul di jalan di depan dan menatapnya tanpa ekspresi. Ternyata itu Simu. Wali kota tua berambut putih itu menatap Simu dengan takjub. Orang-orang tua, lemah, dan sakit yang berlutut di tanah, serta pria muda dan kuat yang diikat dengan raut wajah marah, juga sedikit terkejut. Kau tampak asing? Apa kau dari luar? Pria bermata segitiga itu menatap Simu dan bertanya dengan ragu. Lepaskan mereka. Simu tidak berbicara, tetapi burung beo di bahunya berbicara. Aku sarankan kau untuk tidak ikut campur dalam urusan sekte Gunung Binatang kami, atau kau akan mendapat masalah. Pria bermata segitiga itu terkejut, lalu matanya berkedut dan nadanya sedikit meninggi. Keluar, Simu tetap tak bergerak. Kau mencari mati. Pria bermata segitiga itu, dengan marah, menggoyangkan tombak di tangannya. Kilatan cahaya hijau langsung bersinar dari batang tombak, dan ujung tombak itu mulai bergetar cepat. Suara mendesis menembus udara, dan embusan angin kencang menerpa wajahnya. Cahaya hijau dingin dari ujung tombak berkelap-kelip menakutkan dalam jarak 3 kaki, dengan cepat membentuk kepala serigala hijau raksasa. Pria bermata segitiga itu menerjang ke depan, dan kepala serigala itu menggigit Simu. Di belakangnya, 3 pria berjubah binatang juga menerjang Simu. Tombak mereka bergetar, dengan cepat membentuk 3 kepala serigala yang lebih kecil, yang juga menerjang Simu. Keduanya sudah dekat, dan dalam sekejap mata, keempat kepala serigala hijau itu, yang membawa hawa dingin yang menusuk, berada di depan Simu. Ketika ujung tombak itu berada dalam jarak beberapa inci darinya, bibir Simu bergerak sedikit, dan cahaya putih memancar dari tangannya. Seketika, perisai putih bulan seperti cangkang terbentuk di luar tubuhnya, dan rune putih yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di atasnya. Boom! Ledakan dahsyat meletus. 4 binatang buas bertabrakan dengan perisai putih bulan, menyebabkannya hancur seketika. Puluhan sinar dingin terus-menerus mengenai perisai tersebut. Gelombang energi menyebar ke segala arah. Namun perisai putih bulan tetap tak tergoyahkan. Sebelum keempatnya sempat bergerak, Simu membuka mulutnya dan 4 aliran udara putih melesat keluar, menghantam dada mereka dalam sekejap. Ini adalah penggunaan terbaru teknik ledakan Ki yang ia temukan selama perjalanan. Setelah mengumpulkan sejumlah mana di dalam tubuhnya, ia dapat melepaskan beberapa aliran udara putih dalam satu tarikan napas. Seiring meningkatnya tingkat konsentrasi spiritualnya, kekuatan teknik ledakan Ki pun meningkat drastis. Serangan berkekuatan penuh sudah sebanding dengan serangan berkekuatan penuh seorang prajurit kesempurnaan agung pasca kelahiran pada umumnya. Namun, Simu jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam bergema. Ketiga pria berjubah binatang,
yang berdiri terlalu dekat, langsung terhantam udara putih di dada. Gelombang udara putih meletus, membuat mereka terpental mundur, pakaian mereka hancur dan daging serta darah mereka berlumuran darah. Wajah mereka memucat, darah mereka bergejolak. Untuk sesaat, mereka tak mampu bangkit. Pria bermata segitiga itu mengayunkan tombaknya secara horizontal tepat waktu, dan gas putih meledak dari tombak itu. Sebuah kekuatan besar melonjak masuk, memaksanya mundur 3 atau 4 langkah, akhirnya meredam dampak gelombang udara. Penyihir tingkat roh, wajahnya berubah. Begitu ia selesai berbicara, sebuah bola gas putih meledak dari tangan Si Mu dan berada di depannya dalam sekejap mata. Tepat ketika pria bermata segitiga itu mencoba menangkis serangan dengan tombaknya, gas putih itu tiba-tiba menyala dan berubah menjadi rantai gas putih sepanjang lebih dari 3 meter, mengikatnya erat-erat. Dengan kekuatan pilar cincin Qi saat ini, bahkan prajurit Xiantian tingkat awal rata-rata pun dapat terikat selama 2 atau 3 tarikan napas jika lengah. Tentu saja itu lebih dari cukup untuk menghadapi prajurit yang sudah terlatih. Situ, kerja bagus. Hajar mereka sampai mati. Burung beo itu mengepakkan sayapnya dan berseru memuji. Si Mu memutar matanya, bahkan tidak melihat ke arah keempat prajurit berjubah binatang itu. Ia berbalik dan berbicara kepada para lansia, lemah, dan wanita. Bebaskan keluarga kalian. Kalian boleh pulang. Para pemuda dan keluarga mereka, yang tadinya tertegun, menangis bahagia mendengar hal ini. Banyak, beserta keluarga mereka, maju untuk bersujud kepada Si Mu. Kekacauan itu membuat Si Mu kehilangan kata-kata. Saat itu, rantai energi yang melingkari pria bermata segitiga di dekatnya lenyap, dan ia berguling berdiri. 3 prajurit berjubah binatang lainnya juga berjuang untuk berdiri dan mendekati pria bermata segitiga itu. Banyak pemuda, lemah, dan wanita memperhatikan dan segera mundur ke belakang Si Mu dengan ketakutan. Beraninya kau ikut campur dalam urusan sekte Gunung Binatang kami. Jangan pergi kalau kau punya nyali, kata pria bermata segitiga itu, menatap tajam ke arah Si Mu. Keluar, Si Mu mengerutkan kening, tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, burung beo di bahunya membusungkan dada dan memerintahkannya. Pria bermata segitiga itu, setelah menyadari tatapan dingin Si Mu, buru-buru berbalik dan melarikan diri, diikuti oleh 3 prajurit berjubah hijau. Melihat pelarian itu, pemuda yang diselamatkan beserta keluarganya mengungkapkan rasa terima kasih mereka sebelum perlahan-lahan bubar meninggalkan Si Mu. Saya Liu Dou, wali kota Linsan. Bolehkah saya tahu nama Anda, Pak? Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda hari ini, kata wali kota tua berambut putih itu, melangkah maju dan membungkuk kepada Si Mu. Namun, kata-katanya kurang ceria, ia tampak masih diliputi kekhawatiran. Saya Si Mu, sedang melewati kota Anda dalam perjalanan panjang saya. Si Mu mengulurkan tangannya, menghentikan salam wali kota. Si Yishi, saya lihat Anda tampak kelelahan dan belum makan. Kebetulan saya punya restoran di rumah. Kalau Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kami ikut? Ajak wali kota tua itu. Bagus, bagus. Situ, cair kelaparan, sorak burung beo itu sambil mengepakkan sayapnya. Si Mu menjentikkan jari ke kepala burung beo itu, lalu mengangguk kepada wali kota tua dan setuju. Wali kota tua itu segera berbalik dan berjalan kembali ke arah mereka datang, dibantu oleh pria kurus itu.
Simu berjalan berdampingan dengannya. Bab 223 Pengkhianatan. Kepala Liu, ada apa dengan Sekte Gunung Binatang? Tanya Simu. Yah, ceritanya panjang. Kota Linsan kita sebenarnya, wali kota tua itu menggelengkan kepala dan menjawab sambil berjalan. Setelah penjelasan wali kota tua itu, Simu akhirnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang benua tengah. Ternyata kota Linsan adalah kota perbatasan kecil milik Kerajaan Song, sebuah negara kecil di bagian timur dinasti Lusan. Sekte Gunung Binatang, sebuah sekte dari Kerajaan Song, secara tidak sengaja menemukan bahwa sebenarnya ada urat batu spiritual di Gunung Pi, yang berada di belakang kota Linsan. Maka mereka mengirim orang untuk merekrut penduduk kota-kota terdekat untuk pergi ke pegunungan untuk menambang batu spiritual. Karena Sekte Gunung Binatang menawarkan imbalan tinggi bagi mereka yang pergi ke pegunungan untuk menambang, orang-orang muda dan kuat di kota bergegas untuk pergi, dan kota itu benar-benar makmur untuk sementara waktu. Namun kemudian, penduduk kota secara bertahap menyadari bahwa hanya sedikit orang yang dikirim untuk menambang yang dapat kembali dengan selamat, dan sebagian besar dari mereka yang dikirim akan meninggal mendadak tak lama kemudian. Meskipun Sekte Gunung Binatang menawarkan kompensasi yang besar dan terus meningkatkan imbalannya, seiring waktu, seiring berkurangnya jumlah penduduk laki-laki di kota, tak seorang pun bersedia pergi. Baru-baru ini, beredar rumor bahwa menjelang upacara akbar 30 tahun dinasti Lusan, sekte-sekte di negara tetangga tampaknya diharuskan membayar upeti dengan batu roh dalam jumlah besar. Akibatnya, penambangan merajalela di seluruh negara bagian Song dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, para penjaga urat nadi spiritual ini mulai mengirim orang ke kota secara teratur, memaksa para pria untuk bekerja di tambang dengan dalih menggandakan imbalan. Karena negara bagian Song kecil, Sekte Gunung Binatang, meskipun merupakan sekte kecil di benua tengah, memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam negeri, sehingga penduduk kota tidak memiliki jalan keluar. Saat mereka berbicara, keduanya tiba di depan sebuah restoran 2 lantai. Wali kota tua itu menoleh ke arah Simu, mendesah, dan berkata, "Si Yishi, Sekte Gunung Binatang memiliki banyak prajurit yang kuat. Orang-orang yang menjaga tambang di sini saja jauh lebih kuat daripada utusan itu. Menurutku, setelah Anda selesai makan, Anda harus segera meninggalkan kota Linsan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Wali Kota," kata Simu. Wali kota tua itu menggelengkan kepala. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung masuk ke restoran dengan dituntun pria kurus itu, dan Simu mengikutinya. Restoran itu tampak cukup bersih pada pandangan pertama, tetapi meja dan kursinya agak usang. Meskipun semua hidangannya buatan rumah, Simu belum pernah makan dengan layak selama lebih dari 6 bulan, jadi ia dan burung beo itu berpesta pora. Wali kota tua itu cukup terkejut dengan selera makan mereka yang besar. Akhirnya, wali kota tua itu bersikeras untuk tidak meminta bayaran untuk makanan tersebut, dan Simu tidak memaksanya. Setelah makan dan minum sepuasnya, Simu, atas rekomendasi wali kota tua itu, menginap di sebuah penginapan yang bagus di kota. Seperti kebanyakan bangunan di kota, penginapan itu cukup megah. Ia tinggal di ruang atas, yang menghadap ke halaman yang luas. Selain gerbang, seluruh halaman terdiri dari 3 ruangan, meskipun 2 ruangan di kiri dan kanan kosong, memberikan nuansa tenang yang sangat menyenangkan Simu.
Di halaman yang cukup mewah di kota. Ayah, Tuan Bai pasti tidak akan menyerah. Jika dia datang mengetuk, Simu tidak akan sebanding. Masalah ini disebabkan olehnya, dan bagaimana jika Tuan Bai melampiaskan amarahnya kepada kita? Kata pria kurus itu, menatap wali kota tua yang duduk linglung di kursinya. Zier, terimalah takdirmu. Kota Linsan kita makmur karena gunung itu, dan pada akhirnya akan hancur karena gunung itu. Wali kota tua berambut putih itu menggelengkan kepala dan mendesah. Aku punya cara untuk menyelamatkan kota kita dari bencana ini. Mata pria kurus itu berputar. Ada apa? Apakah kau? Wali kota tua itu tiba-tiba berdiri dan menunjuk pria kurus itu. Ayah, karena Tuan Bai tidak akan pernah melepaskan Simu, mengapa kita tidak memberitahu keberadaannya secara proaktif? Itu akan menjadi pernyataan posisi kita, dan mereka seharusnya tidak melanjutkan masalah ini. Lagi pula, ku dengar para penyihir sering membawa batu roh. Karena Simu seorang penyihir, dia mungkin punya cukup banyak. Jika Tuan Bai terdorong, mengabaikan kuota tambang kota kita bukanlah masalah besar. Lagi pula, kita bukan satu-satunya kota di sekitar sini. Kita tidak butuh belasan orang seperti ini, kata pria kurus itu. Tidak, kita tidak bisa membalas kebaikan dengan rasa tidak berterima kasih. Itu akan menjadi hukuman dari surga. Bantah wali kota tua itu dengan tegas. Ayah, masalah ini menyangkut kepentingan seluruh kota Linsan. Banyak orang di kota ini mungkin tidak bersuara, tetapi mereka tahu kebenarannya. Setahu saya, Ahming dan yang lainnya sudah pergi ke tambang untuk melaporkannya, kata pria kurus itu dengan suara rendah. Kau, wali kota tua itu terkulai di kursinya, amarahnya mencekik, dan ia terdiam lama sekali. Melihat wali kota tua itu tidak bergerak lagi, pria kurus itu tersenyum tipis dan mundur dengan percaya diri. Malam itu, cahaya bulan terang benderang, dan bangunan-bangunan megah kota Linsan tampak bermandikan cahaya keperakan samar. Simu sedang duduk bersila di tempat tidur di kamar tamu, memejamkan mata, berlatih. Tiba-tiba, pikirannya bergerak, dan sebuah gambaran muncul di benaknya. Itu adalah sekelompok 16 prajurit berjubah binatang yang memegang tombak panjang, berhamburan masuk dari gerbang penginapan. Seorang pria kurus dan seorang pemuda berkulit gelap berdiri dengan malu-malu di sampingnya. Simu berdiri, mendorong pintu, keluar, dan berdiri diam di halaman. Sesaat kemudian, sesosok melintas di gerbang. Seorang pria parubaya yang tinggi dan perkasa berjubah binatang bergegas masuk ke halaman. Melihat Simu berdiri diam di tengah halaman, ia awalnya terkejut, lalu memperlambat langkahnya dan perlahan mendekati Simu. Seketika, sosok-sosok berkumpul di belakangnya, dan 15 prajurit berjubah monster tiba-tiba menyerbu. Para prajurit terlatih itu terbagi menjadi dua sisi, dengan cepat membentuk 3 formasi tombak kecil, masing-masing beranggotakan 5 orang yang tersusun membentuk formasi bunga plum, mengelilingi Simu sepenuhnya. Pria parubaya berjubah monster itu memancarkan aura yang kuat, menunjukkan dirinya sebagai seorang kultivator Xiantian tahap awal yang kuat. Para prajurit berjubah monster yang mengelilingi Simu, selain 3 kultivator Hautian tahap akhir yang memimpin serangan, semuanya adalah kultivator tahap menengah. Pria bermata segitiga yang ditemui Simu sebelumnya adalah salah satu dari 3 kultivator tahap akhir terkemuka, yang saat ini berada di belakang Simu.
Aku tak pernah menyangka kau benar-benar seorang kultivator Xiantian. Pantas saja kau berani ikut campur dalam urusan sekte Gunung Monster kami. Aku Bai Shaofeng dari sekte Gunung Monster. Bolehkah aku tahu namamu dan sekte mana yang kau ikuti? Kata pria parubaya berjubah monster itu, sambil melangkah maju dengan tenang. Mendengar ini, pria bermata segitiga itu gemetar. Jika kau menang, akan kuberitahu, kata Simu. Oke, setuju. Bai Shaofeng tertawa terbahak-bahak. Begitu selesai berbicara, ia menghentakkan kaki kanannya dan, bagaikan binatang buas, menyerbu Simu dengan embusan angin. Cahaya perak memancar dari tombak di tangannya, langsung menyelimuti batang tombak itu dengan lapisan cahaya perak yang tebal. Kemudian, ia menusukkannya ke depan. Seekor macan tutul perak, sepanjang beberapa kaki, melompat keluar dari cahaya perak di ujung tombak, membawa aura pembunuh dan menyerbu langsung ke arah Simu. Bersamaan dengan itu, sebuah bola cahaya biru muncul dari ujung setiap tombak dalam 3 formasi tombak. Kemudian, saat tombak-tombak itu bertemu, sebuah kepala serigala biru setinggi setengah kaki muncul di depan setiap formasi tombak. Kemudian, formasi itu bergeser, dan dengan suara mendesis, ketiga kepala serigala biru itu menyerbu Simu dari 3 sisi, menghalangi semua jalur pelariannya. Simu berdiri diam. Kilatan cahaya putih memancar dari tangan kirinya, dan perisai putih bulan langsung menyelimutinya. Bersamaan dengan itu, ia menggerakkan tangan kanannya, dan bayangan gelap berkelebat di belakangnya. Sebuah tongkat besi pendek meteorit muncul di tangannya, memancarkan cahaya hijau dalam sekejap mata. Simu mengayunkan tangannya dengan santai, dan bayangan hijau tongkat itu meletus bagai gunung, menghantam keras kepala serigala yang dibentuk oleh formasi tombak di sebelah kirinya. Hampir seketika, ia menoleh dan, membuka mulutnya, melepaskan 5 aliran udara putih ke arah formasi tombak di sebelah kanannya. Dengan suara, bang, yang keras, macan tutul perak itu bertabrakan dengan perisai putih bulan, meletus dalam cahaya perak yang menyilaukan. Perisai itu bergetar hebat dalam cahaya perak, permukaannya sedikit meredup, tetapi tetap utuh. Pada saat ini, bayangan hijau tongkat yang bagai gunung dan 5 aliran udara putih menghantam kepala serigala hijau di kedua sisinya. Serangkaian suara teredam bergema. Kedua kepala serigala itu berputar dan meledak, membuat 10 sosok melayang ke kedua sisi bagaikan awan yang membumbung tinggi, masing-masing jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Sementara itu, kepala serigala Cian di barisan tombak terakhir telah menerkam di belakang Simu. Dengan suara, boom, yang menggelegar, semburan cahaya Cian dan putih meletus, dan kepala serigala itu hancur berkeping-keping. Rune berputar di perisai putih bulan, berubah hampir transparan, tetapi akhirnya bertahan. Pada saat itu, Simu tiba-tiba berputar, mulutnya terbuka, dan 5 aliran udara putih lainnya meletus. Dengan suara boom yang menggelegar, barisan tombak yang berisi pria bermata segitiga itu, yang terlalu dekat dengan musuh, juga hancur oleh gelombang udara putih. Semua orang terpental, mendarat berhamburan di tanah, tak sadarkan diri. Pada saat itu, Simu merasakan gelombang kekuatan magis di atas kepala. Kemudian, kilatan cahaya hitam muncul di udara, dan sebuah sangkar binatang hitam pun terbentuk, langsung menyelimutinya. Bersamaan dengan itu, Bai Shaofeng bergerak, menyerbu ke arah Simu.
Cahaya perak di ujung tombak melonjak, mengembang 5 kali lipat dalam sekejap mata, memancarkan cahaya perak yang cemerlang. Tiba-tiba menembus sangkar binatang hitam dan menerjang Simu. Terjebak di dalamnya, Simu tak mampu menghindari serangan itu. Pada saat itu, Simu berteriak, "Bunuh!" Tongkat pendek di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau yang cemerlang. Dengan satu gerakan, segunung tongkat dan bayangan muncul di hadapannya, membentuk formasi samar 7 gunung biru yang saling tumpang tindih, menyerbu ke arah mata tombak perak raksasa itu. Gunung tongkat pertama bertabrakan dengan mata tombak perak, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Cahaya biru yang menyilaukan menyala, dan mata tombak perak bergetar hebat. Tepat saat itu, gunung tongkat kedua dan ketiga menyusul. Dengan ledakan keras, mata tombak perak raksasa itu akhirnya hancur, mengirimkan gelombang kekuatan yang sangat besar mengalir deras ke bawah. Bai Shaofeng merasakan sesak di dadanya, dan ia mundur 3 langkah sebelum berhenti. Untungnya, sangkar binatang hitam itu menghalangi pengejaran musuh. 4 lapisan gunung hijau yang tersisa tabrakan dengan sangkar hitam. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan bergema. Bola-bola cahaya hijau meledak, dan kekuatan yang luar biasa dahsyat mengguncang sangkar itu. Pada saat ini, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sangkar. Setelah kilatan dan aliran, sangkar itu secara mengejutkan masih utuh. Haha, kau terjebak oleh rune binatang buas. Tanpa kekuatan alam Xiantian akhir, jangan berpikir untuk melarikan diri untuk sementara waktu, kata Bai Shaofeng sambil tersenyum setelah ia berdiri diam. Bab 224, Anekdot Kenaikan. Namun, tepat saat Bai Shaofeng selesai berbicara, Simu dengan santai mengulurkan tangan dan menghunus pisau hitam meteorit dari punggungnya. Kemudian, dengan jentikan tangannya, pisau dan tongkat itu menyatu menjadi modal sepanjang 8 kaki. Rune hijau dan merah langsung bersinar di bilah dan gagangnya. "Hancurkan!" teriak Simu, dan dengan satu ayunan tangannya, 7 lapis bayangan tongkat hijau dan merah, seluas gunung, muncul di hadapannya, menghantam sangkar binatang hitam itu. Boom! Serangkaian ledakan meletus. Gelombang demi gelombang udara panas dan angin kencang menghantam. Sangkar binatang hitam itu berubah menjadi gelombang kejut yang berputar-putar. Rune-rune pada sangkar binatang hitam itu berkelebat, lalu tiba-tiba berlubang. Lubang pecah menjadi gumpalan asap hitam. Bai Shaofeng ternganga takjub melihat pemandangan di depannya. Namun kemudian, dengan sekejap, ia berlari menuju gerbang halaman, mengabaikan anak buahnya yang tergeletak di tanah. Namun, tepat saat ia hendak mencapai pintu, seberkas cahaya pedang berbentuk bulan sabit, disertai kobaran api yang berkobar, menyerangnya dari belakang. Bai Shaofeng tiba-tiba berbalik, dan dengan seluruh energi sejatinya, ia mengerahkan seluruh lengannya ke dalam tubuh, dan menarikan tombak bercahaya perak di tangannya menjadi aliran cahaya perak. Bayangan tombak itu sekali lagi berubah menjadi beberapa kepala macan tutul perak, melesat menuju cahaya pedang berbentuk bulan sabit. Beberapa suara mendesis terdengar. Begitu kepala macan tutul perak ini bersentuhan dengan cahaya pedang berbentuk bulan sabit, mereka terbelah dua dan kemudian dilalap api. Bang! Cahaya pedang berbentuk bulan sabit itu mengenai tombak Bai Shaofeng, dan tubuh tombak itu bergetar dan terlempar dari tangannya. Segera setelah itu, sebuah bola api melesat ke langit,
dan Bai Shaofeng terlempar mundur dengan tubuh yang berantakan. Energi sejati yang melindungi tubuhnya telah lama runtuh, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Ia mengangkat kepalanya dan seteguk darah menyembur keluar. Simu menghunus modal pedang di bahunya, berjalan perlahan ke arahnya dan berkata, "Aku menang, Tuan. Apakah Anda siap mengatakan sesuatu?" "Tidak, aku tidak tahu apa yang ingin Anda ketahui, tapi aku akan menceritakan semuanya." Bai Shaofeng menelan ludah dan mulai tergagap. Sebatang dupa waktu kemudian, Simu, dengan modal di bahunya, berbalik dengan ekspresi termenung dan berjalan menuju ruangan. Darinya, ia mempelajari beberapa rumor dan anekdot tentang upacara kenaikan, bahkan lebih banyak daripada yang ia pelajari dari Jin Xiaochai. Ternyata Sekte Abadi Tongtian mengadakan upacara kenaikan setiap 30 tahun. Tidak hanya sekte-sekte besar dinasti Lusan, tetapi juga negara-negara kecil di sekitarnya, dan bahkan sekte dan keluarga di seluruh benua, dapat memilih murid untuk berpartisipasi. Setelah seorang murid dari sebuah sekte dipilih, sekte tersebut akan menerima banyak manfaat dan statusnya akan meningkat. Sekalipun tidak ada murid yang terpilih, jika mereka memiliki bakat luar biasa, kemungkinan besar mereka akan tetap berada di dalam sekte untuk mencapai keabadian. Konon, sumber daya di dalam sekte, termasuk buku panduan, instrumen magis, dan harta karun, jauh melampaui jangkauan dunia luar. Sekte-sekte asli mereka juga akan menerima banyak sumber daya langka dan berharga yang sulit diperoleh di luar. Akibatnya, setiap sekte di benua timur memeras otak, mencoba segala cara untuk mengirimkan murid untuk berpartisipasi. Seiring bertambahnya jumlah murid yang berpartisipasi setiap tahun, Sekte Abadi Tongtian menetapkan aturan yang mewajibkan setiap sekte untuk membayar sejumlah besar batu roh sebelum mengirimkan seorang murid. Hal ini secara efektif melarang banyak sekte kecil dan keluarga bangsawan untuk berpartisipasi. Namun, karena sumber daya yang disediakan oleh Sekte Abadi Tongtian begitu berlimpah, jauh melebihi nilai batu roh, sebagian besar sekte tetap berkomitmen. Sekte Gunung Binatang adalah salah satu sekte tersebut. Tentu saja, banyak sekte, seperti Sekte Tianmo dari negara Qin besar di bagian utara benua, tidak berpartisipasi dalam upacara kenaikan. Sementara itu, para murid Sekte Gunung Binatang yang tak sadarkan diri di sekitar mereka kembali sadar dan mulai saling membangunkan. Dipimpin oleh Bai Shaofeng, mereka melarikan diri dari halaman Simu secepat kilat. Kedua pria ramping yang menjaga pintu masuk penginapan itu langsung bersemangat ketika mendengar suara itu. Mereka berencana untuk menyanjungnya dengan imbalan-imbalan. Tetapi setelah menunggu lama, mereka melihat Bai Shaofeng dan anak buahnya melarikan diri dalam keadaan kacau. Wajah mereka memucat. Keesokan harinya, Simu meninggalkan kamar tamu bersama burung beo itu. Saat ia melangkah keluar dari penginapan, ia mendapati wali kota tua, ditopang oleh pria ramping itu, dan puluhan warga kota, menunggu dengan hormat di pintu masuk penginapan. Dengan hormat, saya mengucapkan selamat tinggal, Tuan Si. Wali kota, setelah melihat Simu muncul, mendorong pria ramping itu ke samping, maju 2 langkah, dan membungkuk dalam-dalam. Simu pura-pura tidak mendengar, tatapannya perlahan menyapu kerumunan, sejenak terpaku pada pria ramping dan seorang pemuda berkulit gelap. Rasa dingin menjalar di punggung kedua pria itu, keringat dingin mengucur di punggung mereka,
dan kaki mereka gemetar tak terkendali. Kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Gerutu Cair sambil memiringkan lehernya. Simo mengalihkan pandangannya dan, tanpa berkata sepatah kata pun, melewati wali kota tua itu dan, di bawah tatapan semua orang, melangkah pergi. Sesaat kemudian, Simo berhenti di pertigaan jalan di luar kota Linsan. Situ, kau jauh lebih tangguh daripada para pengecut dari sekte Gunung Binatang Buas itu. Kenapa kau tidak membunuh mereka semua dan mencuri semua batu roh mereka? Mereka sudah lama di sini, pasti mereka sudah menggali banyak batu roh. Membayangkannya saja membuatku bersemangat. Burung beo itu mengepakkan sayapnya dan bergumam dengan mata berbinar. Kalian hanya tahu membunuh orang dan mencuri barang. Apa kau ingin aku menghadapi seluruh sekte mereka sendirian? Simo menjentikkan kepala burung beo itu dengan jarinya dan berkata, denganku di sini, aku berjanji akan menangkap setiap ekor yang lolos dari jaring. Tak akan ada yang bisa lolos dan ketahuan. Kata burung beo itu sambil menepuk-nepuk dadanya dengan sayapnya. Oh, bagaimana kalau ada yang menggunakan teknik melarikan diri dari bumi? Apa kau masih bisa mendeteksinya? Tanya Simo. Tunggu sampai aku punya yang ketiga, Hufet. Kata burung beo itu dengan enggan. Malam, awan bersisik melayang di langit, perlahan-lahan menutupi cahaya bulan yang seperti cakram di udara, menambah sentuhan misteri pada malam yang sunyi. Sebuah gunung menjulang tinggi ke langit, sekelilingnya sepi. Di bawah puncak, suara logam beradu sesekali terdengar, dan dua sosok melintas bolak-balik di ruang terbuka dekat puncak. Keduanya sangat cepat, sosok mereka muncul dan menghilang dalam sekejap. Mereka adalah Simo dan Yan Luo. Simo kini telah mengumpulkan seluruh energi sejatinya, tubuhnya diselimuti cahaya merah gelap. Ia memegang pisau di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya, dan kilatan pisau serta tongkat itu melesat ke arah Yan Luo bagaikan air pasang. Menghadapi serangan sekuat itu dari Simo, Yan Luo hanya mengayunkan tombak tulang di tangannya dengan santai, menangkis semua serangan brutal Simo. Dari awal hingga akhir, ia bahkan tak bergerak selangkah pun. Terlebih lagi, jika serangan Simo memberinya kesempatan sekecil apapun, tombak tulang itu akan menusuk bak. Aikan naga beracun, cepat dan ganas, membuat Simo panik. Sesaat kemudian, Simo menyipitkan matanya, pupilnya tiba-tiba berubah menjadi kemasan. Dengan ayunan tongkat pendek secepat kilat di tangannya, sebuah bayangan hitam berbentuk kipas tergambar di udara, dan akhirnya mengenai tombak tulang Yan Luo dengan akurat, menjatuhkannya ke samping. Matanya berbinar cerah, dan tiba-tiba ia menerjang Yan Luo. Pisau hitam meteorit di tangannya berkobar. Swiss. Dua cahaya pisau berbentuk bulan sabit melesat, bersilangan dan menebas ke arah dada Yan Luo. Api jiwa di mata Yan Luo sedikit berfluktuasi, dan tubuhnya mundur selangkah. Ia menusukkan tombak tulang di tangannya ke depan, mengayunkannya ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan seperti naga. Cahaya putih samar muncul di tombak itu, meninggalkan beberapa jejak terang di udara, dan dengan ringan menyentuh kedua cahaya pisau itu beberapa kali berturut-turut. Kedua cahaya pisau itu tiba-tiba berubah arah, melewati tubuh Yan Luo. Swiss. Tombak tulang di tangan Yan Luo menusuk ke arah Simo seperti bayangan, berubah menjadi bayangan tombak yang kabur, dan tiba di depan Simo dalam sekejap mata. Wajah Simo berubah, dan ia hendak menangkis,
tetapi gaya tombaknya tiba-tiba berubah, dari tusukan lurus menjadi sapuan, mengenai pinggang Simu. Simu meraung, pisau hitam dan tongkat pendeknya menari-nari liar. Bayangan pedang dan tongkat yang bersilangan muncul, membentuk garis pertahanan di sekelilingnya. Lengan Yan Luo yang mencengkeram tombak sedikit gemetar, dan bayangan tombak itu bergetar cepat, menyapu bayangan pedang dan tongkat yang berkilauan. Simu hanya merasakan bayangan samar melintas di depan matanya. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah kekuatan dahsyat melonjak dari pinggangnya, membuatnya terpental ke udara. Yan Luo menyarungkan tombaknya dan berdiri, tidak mengejar. Simu terlempar mundur beberapa kaki sebelum meredam kekuatan itu. Dengan gerakan tersentak, ia mendarat dengan keras di tanah, dadanya berdebar kencang. Brilian, sungguh brilian, sebuah suara melengking terdengar. Tak jauh dari sana, bertengger di atas batu, seekor burung beo berwarna-warni. Itu adalah Caier, mengepakkan sayapnya dan mengangkat lehernya untuk menjerit. "Situ, kau terlalu lemah. Kau selalu dikalahkan oleh bos Yan Luo dalam beberapa pukulan," tambah Caier, tatapannya beralih. "Diam, jika kau bicara lagi, aku akan mencabut semua rambutmu." Simu mendengus dingin, berdiri, wajahnya masih pucat. Caier paling takut rambutnya dicabut. Mendengar ini, ia langsung menutup mulutnya dengan sayapnya, tak berani berkata apa-apa lagi. "Setiap kali aku melawanmu, aku takut," kata Simu, sambil membersihkan debu dari pakaiannya dan berbalik menatap Yan Luo. Dengan serangan telak itu, Yan Luo telah menghancurkan ki pelindungnya dengan sempurna, membuatnya tak terluka dan bahkan pakaiannya pun tak robek. Sepanjang perjalanan ini, Simu memanggil Yan Luo di malam-malam tanpa bulan untuk berlatih bela diri, dengan hasil yang luar biasa. Pemahamannya tentang teknik pedang Feng Qi dan teknik tongkat 7 pembunuh semakin mendalam, terutama teknik tongkat 7 pembunuh, yang kini ia kuasai dengan semakin mudah. Gerakannya mengalir bebas dan mudah beradaptasi. Seiring meningkatnya kemampuan bela dirinya, kekuatan Yan Luo yang dahsyat pun semakin nyata. "Apakah aku sudah meningkat kali ini?" tanya Simu, menatap Yan Luo. Yan Luo melirik Simu tanpa berkata sepatah kata pun. "Oke." Simu tersenyum getir. Yan Luo berbalik, energi hitam memancar dari tubuhnya, dan ia hendak kembali ke alam mayat hidup. "Yan Luo, tunggu sebentar." Mata Simu bergerak sedikit, dan tiba-tiba ia memanggil Yan Luo. Ia melambaikan tangannya, dan sekuntum bunga merah cerah muncul dari udara tipis di tangannya. Bunga itu tampak sangat mirip dengan bunga teratai, memancarkan semburat wangi, dan ada beberapa tetesan air di kelopanya, yang tampak sangat halus. "Kulihat kau sepertinya menyukai bunga. Aku memetik yang ini tadi siang." Simu menatap kepala Yan Luo, di mana sekuntum bunga hijau terselip, bunga yang sama yang ia patahkan hari itu. Matanya bergerak, dan kemudian ia segera kembali tenang. Api jiwa berkobar di mata Yan Luo, dan ia mengulurkan tangan untuk meraih teratai merah itu, tetapi ia tidak meraih apapun. Cincin Miao Chen di tangan Simu berkedip sedikit, dan teratai itu telah lenyap dari tangannya. Bab 225, Bunga yang Berubah. Api jiwa Yan Luo tiba-tiba berkobar. Ia menatap Simu, aura hitamnya menebal, menciptakan pusaran angin di udara di sekitarnya. Simu perlahan mengangkat tombak tulang di tangannya. "Jangan khawatir, aku akan memberimu bunga ini,
tapi kau harus menukarnya dengan yang itu, kata Si Mu. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan teratai merah dan menunjuk bunga hijau yang disematkan di kepala Yan Luo. Api jiwa Yan Luo berkedip 2 kali, dan ia tampak ragu-ragu. Namun setelah melirik teratai di tangan Si Mu, ia segera mengambil bunga hijau itu dari kepalanya dan melemparkannya ke Si Mu, merenggut teratai merah itu dengan jari-jarinya. Si Mu buru-buru menangkap bunga hijau itu, merasakan dingin saat disentuh, sensasi yang sama seperti yang pernah ia rasakan sebelumnya. Gelombang kegembiraan memenuhi dirinya, dan ia mengamatinya dengan saksama. Ketika ia mendongak lagi, Yan Luo telah kembali ke alam mayat hidup, hanya menyisakan beberapa gumpalan aura hitam yang tersisa, meskipun aura-aura itu segera lenyap. Bibirnya berkedut, dan ia mendesah, rasa malu yang samar-samar membuncah dalam dirinya. Kemudian, Si Mu menggelengkan kepala, menepis pikiran-pikiran itu. Dinasti Lusan sudah dekat, dan masa depan penuh dengan kesulitan. Ia perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Situ, bunga apa ini? Saat itu, Cair terbang dan mendarat di bahu Si Mu. Ini hal yang baik. Si Mu tidak menjelaskan apapun lebih lanjut kepada Cair. Ia menyimpan pisau hitam meteorit dan tongkat pendeknya, berjalan ke batu besar di dekatnya, dan duduk. Aku masih ada urusan selanjutnya. Aku serahkan pengawasannya padamu, kata Si Mu, melirik Cair. Masalah merepotkan seperti ini lagi. Cair menggerutu, tetapi tetap melebarkan sayapnya dan terbang. Si Mu tersenyum dan menatap ke langit. Awan di langit perlahan menghilang, menampakkan bulan yang cerah. Cahaya bulan menyinari tanah di dekatnya dengan rona abu-abu keperakan. Tak jauh dari sana, puncak gunung yang tegak menjulang tinggi seperti pilar batu raksasa. Meskipun tidak tinggi, puncak itu memiliki aura yang mengesankan. Penduduk setempat menyebutnya puncak langit kecil, dan itu sangat tepat. Si Mu melirik puncak gunung sejenak. Kemudian ia kembali menatap bunga hijau di tangannya. Cahaya hijau mengalir di atas bunga itu, seperti cairan. Matanya berkedip sedikit, dan ia dengan hati-hati memetik kelopaknya dengan jari-jarinya. Begitu kelopak itu meninggalkan bunga hijau, kelopak itu langsung hancur dengan jepret, berubah menjadi aliran udara hijau yang sangat terang. Telapak tangan Si Mu memancarkan cahaya, dan kekuatan sihir terpancar dari tubuhnya, menyelimuti aliran udara hijau itu. Begitu menyentuh kekuatan sihir, aliran udara hijau itu langsung mendesing dan menyatu dengannya. Si Mu buru-buru menutup matanya, mendesak indera spiritualnya untuk membimbing dan menyerap kekuatan sihir ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, aliran udara dingin dan suram mengalir melalui meridiannya dan akhirnya menyatu ke dalam dantiannya. Sesaat kemudian, ia membuka matanya, dan secercah kegembiraan melintas di matanya. Seperti yang diduga, kekuatan sihir di tubuhnya meningkat secara signifikan, dan ia telah mencapai tahap tengah tingkat ke-7 teknik kondensasi jiwa. Si Mu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Ia memetik kelopak hijau lainnya. Titik. Di alam kematian, langit selalu suram dan tanpa cahaya. Di tengah sebuah cekungan dekat gunung hitam pekat setinggi ratusan kaki, aura hitam muncul dari udara tipis. Kemudian, Yan Luo muncul dari sana, bunga teratai merah menghiasi kepalanya. Di dekat cekungan terdapat sebuah kolam air, dengan substansi merah samar yang samar-samar terlihat di dalamnya, sebuah kolam air gelap. Lebih dari 50 prajurit. Kerangka,
mengenakan baju zirah tulang, berdiri berjaga, seolah-olah berjaga-jaga. Saat melihat kemunculan Yan Luo, mereka semua mendekat dan berdiri di belakangnya. Yan Luo melambaikan tangannya, dan para kerangka segera minggir. Di ruang terbuka dekat kolam, tumpukan kerangka bertumpuk tinggi, mungkin berjumlah lebih dari 100. Yan Luo berdiri di sana sejenak, tatapannya beralih ke gunung hitam itu. Kabut abu-abu kehitaman menyelimuti puncak gunung, menutupi wujud aslinya dari kejauhan, tetapi kehadiran samar dan menindas masih terasa. Yan Luo segera mengalihkan pandangannya dan mendekati kerangka-kerangka itu. Kilatan api jiwa berkilat hebat di matanya, dan setitik api jiwa melesat dari mulutnya, menyatu menjadi kerangka di tanah. Cahaya hijau tiba-tiba bersinar dari mata tengkorak di tumpukan itu, berubah menjadi 2 api jiwa hijau. Kemudian, kerangka-kerangka di tanah bergeser, menyusun kembali diri mereka, dan langsung membentuk kerangka yang utuh. Anggota tubuh kerangka itu bergerak beberapa kali sebelum bergeser ke samping, bergabung dengan sekitar 50 prajurit kerangka. Yan Luo kemudian berjalan ke tumpukan kerangka lainnya. Setelah beberapa saat, jumlah kerangka yang berdiri telah mencapai lebih dari 70, tetapi api jiwa di mata Yan Luo telah meredup drastis. Ia berhenti, berjalan ke kolam air gelap, dan hendak melompat masuk ketika tubuhnya tiba-tiba membeku. Wujudnya saat ini terpantul di kolam. Teratai merah di kepalanya telah layu sepenuhnya, menjadi ranting kering berwarna abu-abu. Yan Luo terdiam sejenak, lalu mencabut dahan itu. Ia menggeram pelan dan menghentakkan kakinya, api jiwanya berkobar. Setelah beberapa saat, Yan Luo kembali tenang, melemparkan dahan layu itu ke samping dan melompat ke dalam kolam. Setengah jam kemudian, kelopak hijau terakhir berubah menjadi arus dingin, dipandu oleh mana Simu, dan diserap ke dalam tubuhnya. Ia membuka matanya, 2 sinar redup memancar darinya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Setelah menyerap seluruh bunga hijau, mananya kini telah mencapai puncak tingkat ke-9, membuatnya hanya selangkah lagi menjadi penyihir tingkat bintang. Namun, karena mananya berasal dari sumber eksternal, mananya agak tidak stabil dan jauh lebih lemah daripada mana yang sebelumnya ia peroleh melalui teknik menelan bulan. Tapi itu bukan apa-apa. Seiring waktu, Simu yakin ia akan segera menguasai mana yang baru ditemukan ini sepenuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, menatap bulan yang cerah di langit, dan dengan pikiran, ia menggunakan teknik menelan bulan. Sesaat kemudian, ia memasuki mimpi, menjelma menjadi seekor kera putih. Sinar bulan turun dari langit dan menyatu dengan tubuh kera itu. Simu mengamati sekelilingnya dan tiba-tiba menyadari bahwa lingkungan kera putih itu berbeda lagi. Kera putih itu duduk bersila di puncak gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu, yang seluruhnya diselimuti warna hijau subur, menyerupai pilar batu besar dan halus yang menjulang lurus ke langit. Gunung ini, Simu agak terkejut. Puncak Tongtian ini sangat mirip dengan puncak Xiaotian. Daerah di sekitar puncak Tongtian dipenuhi dengan energi surgawi yang kaya, dan banyak pohon tumbuh di atasnya. Pohon-pohon ini tampak luar biasa besar, mengingatkannya pada tanaman di gerbang prajurit. Seekor kera putih duduk di atas batu besar di puncak, tak jauh dari segerombolan binatang iblis. Serigala, beruang, harimau, singa, dan sebagainya. Binatang-binatang ini memperhatikan dengan saksama saat kera putih menyerap cahaya bulan,
Ekspresi mereka dipenuhi rasa hormat. Beberapa kera yang cerdik meniru gerakan kera, berpose seperti menelan bulan, meskipun wajar saja, tak ada cahaya bulan yang menyinari mereka. Di dekat puncak Tongtian terbentang barisan pegunungan yang tak terputus, meskipun tak satu pun mencapai puncaknya. Hutan di atasnya memberi nuansa liar dan primitif. Tak jauh dari puncak Tongtian, beberapa gunung berapi yang terhubung terus-menerus menyemburkan asap hitam ke langit, sesekali meletus dengan semburan lava merah tua dan gemuruh seperti guntur yang teredam. Binatang-binatang di puncak tampak terbiasa dengan gunung berapi di dekatnya dan bahkan tak melirik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cahaya bulan yang menyinari kera putih. Perlahan-lahan, kabut tipis keperakan menyelimuti kera tersebut. Tiba-tiba, cahaya putih cemerlang bersinar dari kera, dan suara gemuruh menggema di langit. Suara itu menyebar bagai ombak yang bergulung-gulung, riak-riak terbentuk ke segala arah. Binatang-binatang di dekatnya berada paling dekat, suara dahsyat itu bagaikan paku baja yang menusuk otak mereka. Binatang-binatang itu melolong dan jatuh ke tanah, kepala mereka di tangan. Raungan kera putih itu tiba-tiba berhenti, dan cahaya putih di sekitarnya menyatu di belakangnya, berubah menjadi wujud raksasa seperti kera, seluruhnya putih dan tingginya lebih dari 3 meter, tampak sangat agung. Sepasang sayap putih tumbuh dari wujudnya, tampaknya bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Kera putih itu membuka matanya, pupil emasnya memancarkan 2 berkas cahaya sepanjang beberapa meter. Kera itu berdiri dan meraung pelan. Sosok di belakangnya berkelebat dan menghilang ke dalam tubuhnya. Dengan suara dentuman, sepasang sayap putih, yang tampak nyata, muncul dari punggung kera itu. Dengan kepakan sayapnya, kera itu terbang, melayang bebas di angkasa bagai burung. Binatang-binatang iblis di puncak gunung menyaksikan pemandangan ini, meraung kegirangan saat mereka bersujud di hadapan kera putih di udara. Kera putih itu mengamati gerak-gerik binatang buas di bawah, dengan ekspresi puas di wajahnya. Ia meraung berulang kali, mengitari gunung Tongtian selama beberapa saat seolah memamerkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, kera putih itu, yang tampak puas dengan penampilannya, mengabaikan binatang-binatang iblis di bawah dan menatap ke arah gunung berapi di dekatnya. Ekspresi penuh pertimbangan terpancar di mata kera itu. Sesaat kemudian, ia melebarkan sayapnya dan terbang menuju kawah terdekat, menghantamnya langsung. Simu, di dalam tubuh kera itu, merasakan gejolak di hatinya. Melalui pikiran kera itu, ia dapat dengan jelas merasakan panas di sekitarnya dan aura yang membara. Sebuah danau lava yang luas muncul di hadapan kera itu. Kegembiraan berkelebat di matanya, dan ia melipat sayapnya, melompat langsung ke magma. Penglihatan Simu menjadi gelap, dan saat berikutnya, ia terbangun dari mimpinya dan kembali ke tubuhnya. Langit telah cerah, dan bulan terbenam di barat, nyaris tak terlihat di balik bayangan. Simu menatap kosong ke depan, jantungnya berdebar kencang saat ia mengingat mimpinya baru-baru ini. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami mimpi yang berbeda saat berlatih teknik menelan bulan. Rasanya seperti melihat sesuatu di siang hari mencerminkan pikirannya di malam hari. Namun, mimpi-mimpi ini terasa hampa makna, jauh kurang bermanfaat dibandingkan mimpi-mimpi yang ia alami saat berlatih teknik menelan bulan dan teknik menyerap matahari. Simu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepala, mengakhiri perenungannya yang sia-sia. Ia berdiri dan menatap ke arah barat,
Raut wajah yang rumit terpancar di matanya. Itulah arah kota Tianyu.